Cialis, kamu mungkin pernah mendengarnya. Ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan seksual pria, lebih tepatnya untuk disfungsi ereksi. Tapi bukan hanya itu, Cialis juga digunakan untuk pembesaran prostat dan jenis tekanan darah tinggi tertentu. Lebih dari satu kegunaan. Jadi apa sebenarnya Cialis itu? Mari kita cari tahu. Cialis adalah nama mereknya. Bahan aktifnya adalah tadalafil. Tadalafil sangat ampuh. Ini membantu pria dalam berbagai cara. Solusi yang ampuh. Pertama, mari kita bahas tentang disfungsi ereksi. Ini adalah masalah yang umum. Pria kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksi. Cialis membantu mengatasi hal itu. Obat ini mempermudah untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Selanjutnya, kita punya hiperplasia prostat jinak atau BPH. Apa itu BPH? BPH adalah ketika prostat membesar. Ini membuat lebih sulit untuk buang air kecil. Cialis juga dapat membantu mengatasi gejala-gejala ini. Terakhir, Cialis dapat mengobati hipertensi arteri pulmonal. Ini adalah kondisi yang serius. Ini memengaruhi arteri di paru-paru. Cialis juga dapat membantu mengelola kondisi ini. Mari kita bahas bagaimana sebenarnya cara kerja Cialis. Cialis termasuk dalam kelompok obat-obatan. Kelasnya sendiri, mereka disebut inhibitor PDE5. Kepanjangannya adalah phosphodiesterase tipe 5. Phosphodiesterase tipe 5, sulit diucapkan. Tapi apa fungsinya? Pertanyaan penting. PDE5 adalah enzim. Enzim ini ditemukan di seluruh tubuh, termasuk penis. Disinilah bagian yang menarik. Ketika seorang pria terangsang secara seksual, tubuhnya melepaskan zat kimia. Zat kimia ini disebut nitrat oksida. Nitrat oksida melemaskan otot polos di penis. Hal ini memungkinkan pembuluh darah melebar dan lebih banyak darah mengalir ke penis. Inilah yang menyebabkan ereksi. PDE5 dapat mengganggu proses ini. Enzim ini memecah molekul yang disebut CGMP. CGMP membantu menjaga agar pembuluh darah di penis tetap rileks. Cialis masuk dan memblokir PDE5. Hal ini memungkinkan CGMP untuk melakukan tugasnya. CGMP sekarang dapat berfungsi dengan baik. Pembuluh darah tetap rileks, dan ereksi siun terjaga. Mari kita mulai dengan penggunaan Cialis yang paling terkenal. Seperti yang telah kita bahas, disfungsi ereksi adalah masalah yang umum. Ini memengaruhi jutaan pria di seluruh dunia. Cialis membantu para pria ini mencapai dan mempertahankan ereksi. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual. Efektivitasnya sudah terbukti. Obat ini bekerja untuk banyak pria dengan disfungsi ereksi. Penting untuk dicatat bahwa Cialis tidak bekerja tanpa rangsangan seksual. Kamu harus dalam suasana hati agar obat ini bekerja. Cialis hanya membantu tubuhmu merespons rangsangan itu secara alami. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hiperplasia prostat jinak atau BPH. BPH adalah kondisi umum lainnya pada pria. Masalah kesehatan pria lainnya yang lazim. Ini terjadi ketika kelenjar prostat membesar. Pembesaran ini dapat menekan uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih. Tekanan ini dapat menyebabkan gejala kemih yang tidak nyaman, ketidaknyamanan saat buang air kecil. Cialis dapat membantu meredakan gejala-gejala ini. Obat ini melemaskan otot-otot di prostat dan kandung kemih. Relaksasi otot untuk aliran yang lebih baik. Hal ini mengurangi tekanan pada uretra, mempermudah buang air kecil. Cialis meningkatkan kualitas hidup pria dengan BPH. Terakhir, mari kita bahas hipertensi arteri pulmonal atau AH. PAH adalah kondisi yang serius. Ini memengaruhi arteri di paru-paru. Arteri ini membawa darah dari jantung ke paru-paru. Pada PAH, arteri ini menjadi sempit dan kaku. Hal ini membuat jantung lebih sulit untuk memompa darah. Cialis dapat membantu mengelola PAH. Obat ini melemaskan otot-otot di dinding arteri pulmonal. Hal ini melebarkan arteri, memungkinkan darah mengalir lebih mudah. Hal ini mengurangi beban kerja pada jantung. Cialis memperbaiki gejala dan kualitas hidup orang dengan PAH. Dosis Cialis bervariasi. Kebutuhan berbeda, dosis berbeda, tergantung pada apa yang kamu obati. Menyesuaikan pengobatan untuk hasil yang optimal. Mari kita mulai dengan disfungsi ereksi.
Untuk penggunaan sesuai kebutuhan, dosis tipikalnya adalah 10 mg. Beberapa pria mungkin membutuhkan 20 mg. Minumlah 30 menit hingga 1 jam sebelum aktivitas seksual. Waktu adalah kunci untuk efek optimal. Ada juga dosis harian. Ini adalah 2,5 mg atau 5 mg, diminum sekali sehari. Kamu bisa meminumnya dengan atau tanpa makanan. Tidak perlu menyesuaikan waktu dengan aktivitas seksual. Sekarang, mari kita beralih ke BPH. Air dosis yang dianjurkan untuk BPH adalah 5 mg setiap hari. Sekali lagi, kamu bisa meminumnya dengan atau tanpa makanan. Untuk hipertensi arteri pulmonal, dosisnya berbeda. PAH memerlukan pertimbangan dosis khusus. Doktermu akan menentukan dosis yang tepat untukmu. Panduan profesional sangatlah penting. Penting untuk tidak pernah mengonsumsi Cialis melebihi dosis yang ditentukan. Mematuhi dosis yang ditentukan sangatlah penting. Mengonsumsi terlalu banyak bisa berbahaya. Risiko melebihi dosis yang dianjurkan. Selalu ikuti petunjuk doktermu. Panduan profesional memastikan keamanan dan kemanjuran. Dan jika kamu mengalami efek samping apapun, segera hubungi doktermu. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas efek samping tersebut. Memahami potensi efek samping sangatlah penting. Tetaplah bersama kami. Tetaplah ikuti informasi tentang kesehatanmu. Seperti semua obat, Cialis dapat menyebabkan efek samping. Sebagian besar efek samping ini bersifat ringan, biasanya akan hilang dengan sendirinya, bersifat sementara dan sembuh sendiri. Efek samping yang umum termasuk sakit kepala. Beberapa pria mengalami gangguan pencernaan. Sakit punggung dan nyeri otot juga mungkin terjadi. Ketidaknyamanan otot. Hidung tersumbat adalah efek samping umum lainnya. Pusing mungkin terjadi pada beberapa individu. Wajah memerah atau kemerahan juga mungkin terjadi. Efek samping ini biasanya bersifat sementara. Efek samping yang serius. Meskipun jarang, efek samping yang serius dapat terjadi. Penting untuk mewaspadai hal ini. Salah satu efek samping yang serius adalah priapisme. Priapisme adalah ereksi yang berkepanjangan, berlangsung selama lebih dari 4 jam, bisa menyakitkan, dan membutuhkan perhatian medis segera. Efek samping serius lainnya adalah kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, atau kehilangan pendengaran secara tiba-tiba. Jika kamu mengalami salah satu dari ini, segera cari pertolongan medis. Reaksi alergi juga mungkin terjadi. Tandanya meliputi ruam, gatal, dan bengkak. Pada kasus yang parah, kesulitan bernapas dapat terjadi. Jika kamu mengalami reaksi alergi, segera cari pertolongan medis. Ingat, ini bukanlah daftar lengkap dari semua kemungkinan efek samping. Penting untuk berkonsultasi dengan doktermu. Mereka dapat memberikan saran yang dipersonalisasi dan mengatasi kekhawatiran apapun. Tindakan pencegahan penting saat mengonsumsi Cialis. Cialis tidak untuk semua orang. Ada beberapa tindakan pencegahan yang perlu diingat. Pertama, penting untuk mewaspadai nitrat. Nitrat adalah obat yang digunakan untuk nyeri dada. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk, seperti pil, semprotan, dan plester. Cialis dan nitrat dapat berinteraksi secara berbahaya. Kombinasi ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Ini bisa mengancam jiwa. Jika kamu mengonsumsi nitrat, jangan mengonsumsi Cialis. Bicaralah dengan doktermu tentang pengobatan alternatif. Potensi interaksi obat dengan Cialis. Cialis dapat berinteraksi dengan obat lain juga. Penting untuk memberitahu doktermu tentang semua obat yang kamu konsumsi. Ini termasuk obat resep dan obat bebas. Bahkan suplemen herbal. Beberapa interaksi kunci yang perlu diwaspadai termasuk penghambat alfa. Obat ini digunakan untuk tekanan darah tinggi dan BPH. Menggabungkannya dengan Cialis dapat menurunkan tekanan darah terlalu banyak. Obat lain untuk disfungsi ereksi juga dapat berinteraksi. Mengonsumsinya bersama-sama dapat meningkatkan risiko efek samping. Obat anti jamur dan antibiotik tertentu juga dapat berinteraksi. Interaksi ini dapat memengaruhi cara Cialis diproses dalam tubuh, menyebabkan kadar Cialis yang lebih tinggi dalam aliran darah. Terakhir, berhati-hatilah dengan obat untuk kejang. Obat ini juga dapat berinteraksi dengan Cialis. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apotekermu. Mereka dapat memberimu saran tentang potensi interaksi dan membantumu menggunakan Cialis dengan aman.
Sekarang, mari kita bandingkan Cialis dengan Viagra. Kedua obat ini mengobati disfungsi ereksi, tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan utama. Perbedaan yang paling signifikan adalah berapa lama efeknya bertahan. Cialis adalah pilihan yang tahan lama. Efeknya bisa bertahan hingga 36 jam. Hal ini membuatnya dijuluki pil akhir pekan. Viagra di sisi lain, efeknya bertahan sekitar 4 hingga 6 jam. Ini berarti kamu perlu merencanakan aktivitas seksualmu dengan lebih hati-hati. Perbedaan lainnya adalah seberapa cepat keduanya bekerja. Kedua obat ini biasanya mulai bekerja dalam waktu 30 hingga 60 menit. Namun, Cialis dapat mulai bekerja dalam waktu 30 menit. Jadi, obat mana yang tepat untukmu? Tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadimu. Cialis mungkin menjadi pilihan yang baik jika kamu menginginkan spontanitas. Durasi aksinya yang lama memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Kamu tidak perlu menyesuaikan waktu dengan tepat di sekitar aktivitas seksual. Ini bisa menjadikannya pengalaman yang lebih santai. Viagra mungkin menjadi pilihan yang lebih baik jika kamu hanya membutuhkannya sesekali, atau jika kamu khawatir tentang durasi Cialis yang lebih lama. Pada akhirnya, cara terbaik untuk memilih adalah dengan berbicara dengan doktermu. Mereka dapat membantumu mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap obat, dan memilih pilihan terbaik untuk situasimu. Ingat, disfungsi ereksi adalah kondisi yang dapat diobati. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu mengalaminya. Kita telah membahas banyak hal hari ini. Cialis, dengan bahan aktifnya tadalafil, menawarkan solusi untuk pria yang menghadapi berbagai tantangan. Dari disfungsi ereksi hingga BPH dan bahkan PAH, Cialis bekerja dengan meningkatkan aliran darah, memungkinkan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Obat ini juga melemaskan otot-otot di prostat dan kandung kemih, memperbaiki gejala kemih yang terkait dengan BPH. Selain itu, Cialis bahkan dapat mengelola PAH, SAI, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang hidup dengan kondisi ini. Ingat, Cialis adalah obat resep. Penting untuk berkonsultasi dengan doktermu. Mereka akan menilai situasimu secara individual, dengan mempertimbangkan riwayat kesehatanmu dan obat lain apapun yang sedang kamu konsumsi. Doktermu akan menentukan apakah Cialis tepat untukmu dan memandu tentang dosis yang tepat. Jangan pernah mengobati diri sendiri atau melebihi dosis yang dianjurkan. Jika kamu mengalami efek samping apapun, segera hubungi penyedia layanan kesehatanmu. Memprioritaskan kesehatan seksualmu sangatlah penting. Jangan ragu untuk mencari bantuan. Dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, kamu dapat memperoleh kembali kepercayaan dirimu dan menikmati hidup yang memuaskan.